Salam sejahtera berkasih Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kasih Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu saudara-saudara. Berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Puji Tuhan, Tuhan baik sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun hanya melalui tayangan video ini. Puji Tuhan saudara-saudara, dengan segala harapan dan doa, saya yakin dan percaya saudara-saudara semua ada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Terima kasih, kami naikkan pujian dan syukur kepada Engkau. Oleh anugerah dan kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hari-hari yang Tuhan berikan. Dan di hari yang indah ini kami rindu untuk kami diberkati lebih lagi lewat firman Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Urapi jemaat Tuhan, setiap kami jemaat umat-Mu yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu akan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Itu sebabnya lewat hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, untuk memberitakan akan kabar berita sukacita yang dari Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau baca firman Tuhan saudara-saudara yang akan menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Pada Minggu tanggal 17 Juli 2022. Dalam kitab Roma pasal 4 ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Roma 4 ayat 19. Kita akan melihat apa kata firman Tuhan di sini. Dikatakan demikian. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Sampai situ dulu saudara-saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat ini ditujukan kepada Abraham. Ya, Abraham adalah tokoh Alkitab yang disebut sebagai tokoh iman, bapa orang percaya, bapa orang beriman. Sehingga itulah yang dijuluki kepada Abraham karena imannya yang begitu luar biasa. Ayat ini berkata, imannya tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, iman Abraham bukan berarti tidak pernah teruji, saudara-saudara. Ketika Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim, lalu dia bersegera mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mulai disitulah diuji dia, terus diuji. Dengan berbagai macam tantangan. Persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan. Tapi dia terus menjalani akan panggilan Tuhan dalam hidup. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya menyampaikan juga kepada kita. Kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dalam panggilan itu terkadang kita diuji. Dalam perjalanan hidup, bagaikan seorang Abraham yang dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim. Dengan segala apa yang dia punya di Ur Kasdim. Dengan dia melangkah berjalan dengan tidak punya apa-apa. Untuk meraih janji Tuhan yang belum nyata, saudara-saudara, di depan mata. Tetapi dia mau tetap percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan kepadanya itu ya pasti. Dan Tuhan menuntut dia untuk terus menjalani panggilan itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita tadi saya katakan, kita juga adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya pernah berkata kepada jemaat Sola Gracia di tempat ini. Saya tanya, sorga itu ada di mana? Saudara-saudara berkata di langit ketujuh. Di mana sorga itu? Apakah saudara sudah pernah pergi ke sorga? Tetapi bagi setiap kita, saudara-saudara, lewat firman Tuhan kita punya keyakinan bahwa Tuhan menyiapkan sorga bagi saudara dan saya. Bagi setiap kita yang siap untuk menjalani hidup ini dengan tetap menaruh percaya kepada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil saudara-saudara untuk berjalan dalam panggilan itu. Dan dalam berjalan memenuhi panggilan itulah, firman berkata, saudara-saudara, dalam tulisan firman Tuhan, Abraham tidak menjadi lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman saudara, ada saja hal-hal yang bisa menjadikan iman menjadi lemah. Masalah, persoalan dan pergumulan dalam hidup bisa menjadi lemah iman kita, saudara-saudara. Tetapi saya mau sampaikan lewat firman Tuhan di sini, Abraham menjadi sebuah contoh dan teladan iman yang tidak menjadi lemah, tetapi dia terus melangkah maju, dia terus berjalan memenuhi panggilan Tuhan. Dan Tuhan yang menuntun dia. Saudara, di ayat 18 berkata begini,
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Saudara, kita dalam melayani, kita dalam mengiring Tuhan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Itu yang menjadi pondasi dasar di dalam pengiringan kita, pelayanan kita, yaitu di dalam Kristus pengharapan kita. Nah, ketika kita menaruh harap kepadanya, sama seperti Abraham yang terus menaruh harap kepada Tuhan, maka dia percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Sehingga tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, saudara-saudara. Dalam hidupnya, karena dia percaya yang berjanji ini adalah Tuhan sendiri. Amin, saudara-saudara. Tuhan sendiri yang berjanji. Begitu juga kepada setiap kita, Tuhan yang berjanji. Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang memanggil saya. Saya katakan, dia yang menjamin kehidupanmu. Apapun yang engkau alami dalam hidup, Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Dia yang panggil saya, sebagaimana Tuhan memanggil Abraham. Lalu ayat 20 berkata demikian. Tetapi terhadap janji Allah. Nah ini, tetapi terhadap janji Allah, yang berjanji di sini adalah Tuhan, bukan janji manusia. Kalau janji manusia bisa berubah-ubah, saudara-saudara. Dan janji manusia bisa juga diingkari. Tetapi janji Allah tidak. Firman berkata, terhadap janji Allah, Allah yang berjanji. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kita melayani mengiring Tuhan. Pegang akan janji Tuhan lewat firman-Nya. Dia yang berjanji, saudara-saudara. Bukan manusia biasa yang berjanji. Firman berkata, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Puji Tuhan. Saudara-saudara, terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang. Dia memegang teguh. Dan ini prinsip keteguhan iman di dalam Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada banyak janji Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kita mau tetap yakini itu. Kita mau tetap konsisten kepada akan janji Tuhan. Pasti Tuhan genapi bagi setiap kita yang mau tetap berharap dan percaya. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Nah, dari kata ini, saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita. Jangan bimbang. Amin, saudara. Dalam kita melayani mengiring Tuhan, jangan engkau bimbang. Saudara-saudara. Orang yang bimbang maka tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan bimbang. Apapun yang engkau hadapi, engkau jangan bimbang. Tetap fokus kepada panggilan. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Saudara-saudara. Untuk taklukkan akal dan pikiranmu yang kadang coba untuk mengganggu. Sehingga membuat engkau bimbang, membuat engkau ragu. Kita punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus yang memberi jaminan dalam hidup. Sebagaimana Yesus Kristus, sebagaimana Allah kita yang menjamin Abraham. Dipanggil dia untuk meraih janji Tuhan. Dia tidak bimbang. Selanjutnya, firman berkata, ia tidak bimbang tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami dalam hidup ini. Apakah itu dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, atau masa depan. Firman Tuhan berkata di sini, jangan bimbang. Tetap jalani panggilan Tuhan dalam hidup. Tetap terus berharap, menaruh harap kepada Tuhan. Maka pasti tergenapi apa janji Tuhan. Ayat 21 berkata demikian. Dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Nah ini otoritas Tuhan yang melebihi dari segalanya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan, mengerjakannya apa yang telah ia janjikan itu. Saudara-saudara, apa yang ia janjikan, Tuhan dapat melaksanakannya. Ia dapat mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dan apa yang dialami oleh Abraham itu terjadi. Kenapa? Karena dia memegang janji Tuhan. Seperti apa kata dalam ayat di sini, dengan keyakinan penuh. Dia percaya Tuhan dapat melaksanakan ini. Tuhan dapat mengerjakan ini. Jauh lebih dari yang dapat saya kerjakan. Jauh lebih dari yang dapat saya pikirkan. Asalkan saya tidak bimbang. Ya, asalkan saya tidak lemah. Dan siap menjalani hari-hari hidup ini. Dengan tetap tekun dan sabar menjalani perjalanan iman. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan dalam hidup. Kita tetap percaya Tuhan menyertai. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan.
Satu ayat lagi saya mau baca masih dalam tulisan firman Tuhan, dalam kutipan ayat ini. Satu ayat saudara-saudara kasih Tuhan, masih dalam kitab Roma di sini. Ditulis ya, ayat 23. Ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham. Artinya imannya diperhitungkan, kesetiaannya diperhitungkan, kesabarannya diperhitungkan oleh Tuhan, ketaatannya diperhitungkan oleh Tuhan. Sama juga ketika kita sabar, ketika kita tidak bimbang, ketika kita tetap menaruh harap dan percaya, semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga kata firman Tuhan tidak sia-sia. Amin, saudara-saudara. Pertahanan iman kita tidak sia-sia. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk saya dan saudara. Kita berkata untuk kita, untuk saudara dan untuk saya. Maka untuk itu mari terus maju di dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Jangan pernah bimbang, tetap menaruh percaya, berharap kepada Tuhan, tetap tekun, sabar. Jangan menjadi lemah, karena semuanya itu ditilik oleh Tuhan dan Tuhan memperhitungkan engkau. Saya tidak tahu mungkin hari-hari ini atau kemarin engkau menghadapi tantangan tapi engkau tetap sabar. Hari kemarin engkau menghadapi tantangan tetapi engkau tetap kuat berharap mengandalkan Tuhan. Semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan ketika Tuhan memperhitungkan semua dan semuanya itu kepada Abraham, lalu Tuhan memberkati Abraham. Haleluya. Tuhan memberkati Abraham. Baik hidup pribadinya dan keluarganya diberkati. Bahkan keturunannya diberkati. Abraham, Ishak, Yakub diberkati sampai kepada keturunan-keturunannya. Begitu juga dengan saudara-saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, di pertemuan yang singkat ini, pesan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Untuk bisa meraih berkat Tuhan dan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan lemah, jangan bimbang. Tetap sabar dan tekun menjalani hari-hari hidupmu. Dengan terus menaruh harap dan percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan juga khusus kepada jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita berdoa. Terima kasih, terpujilah Engkau untuk kebenaran firman Tuhan pada saat siang sore hari ini. Sebagaimana Abraham sebagai bapa orang percaya, dia teruji akan imannya, kepercayaannya, keyakinannya, kesetiaan, ketekunannya. Kami pun juga Tuhan, Engkau memperhitungkan kami. Sebab itu kami minta kekuatan Tuhan berikan dalam kami. Untuk kami tetap kuat dan mampu menghadapi apapun yang kami alami dalam hidup ini. Sebagaimana Abraham sehingga dia berhasil berjalan dan dia berhasil meraih apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Demikian juga kepada setiap kami semua. Kami terus pegang janji Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami sungguh-sungguh, ketika kami setia, maka berkat-Mu menjadi bagian kami, anak-anak-Mu, jemaat Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, jemaat GPD Sola Gracia dimanapun berada, berkat jasmani, berkat rohani yang dari Tuhan jadi bagian mereka, perlindungan, pertolongan Tuhan jadi bagian mereka, jasmani, berkat rohani jadi bagian mereka. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.